Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhana Munfariha dengan NIM 201135021 dari Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari teori peluang, yaitu distribusi peluang. Yang pertama yaitu definisi distribusi peluang. Distribusi peluang adalah fungsi matematika yang menggambarkan kemungkinan terjadinya berbagai kejadian setelah melakukan percobaan. Selanjutnya, misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan nilai-nilainya yaitu X1, X2, X3, sampai dengan Xn. Untuk setiap peubah acak tersebut memiliki nilai peluang dari setiap peubah acaknya. Pasangan nilai-nilai variabel acak X dengan probabilitas dari nilai X, P dalam kurung X besar sama dengan X kecil tutup kurung disebut dengan distribusi peluang. Selanjutnya contohnya yaitu misalkan kita melakukan eksperimen E dengan pelemparan 2 koin sekaligus. Misalkan X adalah banyaknya angka 500 yang muncul dari 2 koin tersebut yaitu dijawab, maka untuk ruang sampelnya S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Untuk RX sama dengan nilai-nilai yang mungkin dari X sama dengan 0, 1, 2. Untuk X dalam kurung AA sama dengan 2. Untuk X dalam kurung AG sama dengan 1. Untuk X dalam kurung GA sama dengan 1. Dan untuk X dalam kurung GG sama dengan 0. Selanjutnya yaitu adalah peubah acak. Peubah acak itu sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Peubah acak diskrit jika daerah hasil yang merupakan himpunan bilangan real yang terhingga. Contohnya, misal ada sebuah percobaan melantumkan 2 buah koin secara bersamaan, maka ruang sampelnya yang mungkin terjadi adalah T sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Dan yang kedua adalah peubah acak kontinu. Jika daerah hasil merupakan sebuah interval pada garis bilangan real. Contohnya, misal ada sebuah percobaan memilih batu yang ada di sekitar unicorn setara acak, maka ruang sampel yang mungkin terjadi atau dalam gram yaitu batu 1, batu 2, batu 3, sampai dengan batu 100. Selanjutnya yaitu distribusi peluang kontinu. Distribusi normal. Untuk poin A yaitu nilai peluang peubah acak dalam distribusi peluang normal dinyatakan oleh luas dari daerah di bawah kurva berbentuk gentak atau lonceng atau bell-shaped curve. Untuk poin yang kedua yaitu kurva maupun persamaan normal melibatkan nilai X, mu, dan sigma kecil. Dan untuk poin yang ketiga yaitu keseluruhan kurva akan bernilai 1. Ini menggambarkan sifat peluang yang tidak pernah negatif dan maksimal bernilai dengan 1. Nah, gambar di bawah ini merupakan gambar grafik dari distribusi normal yang berbentuk gentak atau lonceng, yaitu bentuknya ke atas. Selanjutnya yaitu definisi distribusi peluang normal. Untuk N dalam kurung X, titik koma mu, sigma kecil sama dengan 1 per akar 2, sigma kecil kuadrat E dikurangi setengah dalam kurung X, min mu di per sigma kecil dalam kurung kuadrat. Untuk nilai X sama dengan negatif tak hingga, kurang dari X, kurang dari tak hingga. E sama dengan 2,71828. Dan untuk P-nya adalah 3,14159.
Untuk keterangannya yaitu Pi sama dengan rata-rata populasi. Untuk sigma kecil yaitu simpangan baku populasi dan ragam populasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi densitas. Misalkan X adalah peubah acak kontinu yang didefinisikan atas himpunan bilangan real. Sebuah fungsi disebut dengan fungsi densitas dari peubah acak X jika nilai-nilainya fx memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. 1. Untuk fx lebih dari atau sama dengan 0. Untuk x anggota dari dalam kurung negatif tak hingga. Dan poin kedua yaitu integral negatif tak hingga sampai dengan hingga fx dx sama dengan 1. Untuk poin yang ketiga yaitu untuk setiap A, B dengan negatif tak hingga, kurang dari A, kurang dari B, kurang dari tak hingga, maka P dalam kurung A kurang dari X besar kurang dari B sama dengan integral A sampai B F X dx. Dalilnya, jika X berubah acak kontinu A dan B adalah dua konstanta real dengan A kurang dari atau sama dengan B, maka P A kurang dari X besar B kurang dari X kurang dengan B kurang dari sama dengan PA kurang dari atau sama dengan BX kurang dari B, maka hasilnya yaitu P A kurang dari X kurang dari B. Selanjutnya yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama, fungsi distribusi kumulatif. Dan yang kedua yaitu fungsi distribusi kumulatif diskrit. Dan yang ketiga yaitu fungsi distribusi kumulatif kontinu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi distribusi kumulatif. Misalkan, X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu. Kita mendefinisikan F sebagai fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak X dengan F dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X besar kurang dari atau sama dengan X. Yang kedua yaitu fungsi distribusi kumulatif diskrit. Misalkan, X adalah peubah acak diskrit, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk F dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X besar kurang dari atau sama dengan X sama dengan sigma T kurang dari atau sama dengan X P dalam kurung T untuk negatif tak hingga kurang dari S kurang dari tak hingga. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fungsi distribusi kumulatif kontinu. Untuk X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi distribusi kumulatif X berbentuk F dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X kurang dari atau sama dengan X kecil sama dengan integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga F T dt. Dengan Ft adalah nilai fungsi densitas dari X dt. Perhitungan peluang dari peubah acak yang mempunyai nilai dalam interval dapat dilakukan berdasarkan fungsi peluang atau fungsi densitas. Selanjutnya yaitu definisi peluang diskrit. Definisi peluang diskrit itu memiliki 4 macam, yaitu 1, distribusi peluang seragam, dan yang kedua yaitu distribusi peluang binominal, yang ketiga yaitu distribusi peluang Poisson, dan yang keempat yaitu distribusi peluang hipergeometrik. Pertama, definisi dari macam-macam distribusi peluang diskrit. Yang pertama yaitu definisi peluang seragam. Jika peubah acak X mempunyai nilai X1, X2, X3 sama dengan XK yang berpeluang sama, maka distribusi peluang seragamnya adalah F, X, K, tetap kurang 1 per K untuk X sama dengan X1, X2, X3 sama dengan XK. Selanjutnya yaitu definisi distribusi peluang binominal. Definisi
distribusi peluang binomial yaitu B buka kurung X titik koma N koma P tutup kurung sama dengan C N X P pangkat X Q pangkat N min Q untuk X. Keterangannya yaitu untuk N sama dengan banyaknya ulangan, untuk X sama dengan banyaknya keberhasilan dalam mengubah acak X, untuk P sama dengan peluang berhasil pada setiap ulangan, untuk T sama dengan peluang gagal sama dengan 1 min T pada setiap ulangan. Yang ketiga yaitu distribusi peluang Poisson. Untuk definisi distribusi peluang Poisson yaitu mu titik koma mu sama dengan E min mu dikali dengan mu pangkat mu per mu faktorial. Untuk E sama dengan bilangan pokok log natural sama dengan 2,71828. Untuk X sama dengan banyaknya unsur berhasil dalam sampel. Untuk mu sama dengan rata-rata keberhasilan. Selanjutnya yaitu definisi distribusi peluang hipergeometrik. Bila dalam populasi N objek, benda termasuk kelas berhasil dan N sampai K atau sisanya termasuk kelas gagal, maka distribusi hipergeometrik perubahan acak X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran N adalah H. Buka kurung X titik koma N besar, koma N kecil, koma K sama dengan C, KX, C, N, K, N, X per C, N untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3 sama dengan K. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu tentukan peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu seimbang. Kejadian sukses atau berhasil sama dengan mendapatkan mata 1. Jawabannya, untuk X sama dengan 3, N sama dengan 5, yaitu untuk pelemparan diulang 5 kali. Untuk P-nya sama dengan 1/6. B, rumusnya yaitu B, buka kurung X, titik koma N, P sama dengan C, N, X, P, X, Q, N, min Q. Untuk B-nya, untuk X sama dengan 3, N sama dengan 5, dan P 1/6 sama dengan C, 5/3, untuk P yaitu 1/6 pangkat 3, untuk Q sama dengan 5/6 pangkat 2. Maka selanjutnya yaitu hasilnya adalah 5 faktorial diper 3 faktorial, 2 faktorial dikali 5 kuadrat per 6 pangkat 5 sama dengan 10 kali 0,003215 sama dengan 0,03215. Selanjutnya, perhatikan percobaan melantunkan dua buah koin sekaligus. S adalah menyatakan kemunculan angka. Tentukan fungsi distribusinya. Untuk X, kurang dari 0, maka F 0 sama dengan 0. Untuk X, kurang dari sama dengan X, kurang dari 1, maka F0-nya sama dengan sigma mu kurang dari atau sama dengan 0, PU sama dengan P0 sama dengan 1/4. Untuk 1, kurang dari atau sama dengan X, kurang dari 2, maka F1-nya adalah, rumus ini yaitu P0 ditambah P1 sama dengan 1/4 tambah 1/2 sama dengan 3/4. Untuk 2, kurang dari X, maka F2-nya yaitu P0 kali P1 tambah P2 sama dengan 1/4 tambah 1/2 tambah 1/4 adalah 1. Nah, selanjutnya, untuk jawaban dari yang sudah saya jelaskan tadi, lanjutannya yaitu jadi untuk fungsi distribusi dari X sama dengan Fx sama dengan 0, X kurang dari 0, 1/4 0, kurang dari sama dengan X kurang dari 1, untuk 3/4 sama dengan 1, kurang dari sama dengan X kurang dari 2, untuk 1, X lebih dari atau sama dengan 2. Jika kita memiliki fungsi distribusi, maka jika dicanangkan peluang yaitu P A kurang dari X kurang dari B sama dengan Fxb dikurangi Fxa. Nah, untuk latihan soalnya yaitu berada di slide terakhir. Terima kasih. Sekian presentasi yang sudah dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.